Nama aku Naya. Umurku 29 tahun sekarang. Tapi waktu kejadian ini, aku baru aja masuk 28. Aku nikah sama Arga 4 tahun yang lalu. Dan kalau diingat-ingat, awalnya tuh benar-benar kayak mimpi indah. Arga itu orangnya tinggi, senyumnya manis, dan dia selalu punya cara buat bikin aku merasa spesial. Dulu setiap pagi dia suka bikin kopi hitam buat aku, sambil bilang, buat istri tercinta, biar semangat kerjanya. Aku yang kerja di kantor pemasaran kecil sering capek, tapi pulang ke rumah lihat dia, rasanya semua lelah hilang. Kami tinggal di rumah mungil di pinggir kota yang kami beli bareng setelah nikah. Bukan rumah mewah, tapi nyaman, dengan taman kecil di depan yang aku tanemin bunga matahari kesukaanku. Tapi ya, namanya juga hidup, nggak selamanya mulus. Tahun ketiga pernikahan, mulai ada retak-retak kecil yang aku coba abaikan. Arga mulai sering lembur katanya. Pulang malam, bau parfum yang asing, bukan parfum favoritku yang biasa aku semprot ke bajunya. HP-nya selalu dikunci rapat-rapat, dan kalau aku tanya, dia langsung defensif. Kamu curigaan banget sih, Nay. Aku kerja capek, malah dituduh macem-macem. Aku cuma diam, karena aku nggak mau ribut. Aku pikir mungkin dia lagi stres di kantor. Proyeknya lagi banyak katanya. Aku masih percaya, karena aku sayang banget sama dia. Setiap malam, aku peluk dia dari belakang, berharap semuanya kembali normal. Emosi aku waktu itu campur aduk. Ada rasa takut kehilangan, tapi juga ada harapan bahwa ini cuma fase sementara. Aku sering nangis sendirian di kamar mandi. Air mata campur sama air keran biar nggak kedengeran. Kenapa sih dia berubah? Gumamku dalam hati. Aku coba jadi istri yang lebih baik. Masak makanan kesukaannya, beliin baju baru, bahkan ikut gym biar badan aku lebih ramping. Karena dia pernah nyindir. Nay, kok sekarang makin berisu ya? Dulu lebih seksi. Kata-kata itu nyakitin, tapi aku telan aja. Aku bilang ke diri sendiri, mungkin dia lagi capek, Nay. Sabar. Sampai akhirnya Sabtu sore yang bikin semuanya berubah. Hari itu cuaca cerah, angin sepoi-sepoi. Biasanya kami habisin weekend dengan jalan-jalan atau nonton film di rumah. Tapi Arga bilang, aku ada meeting sama klien di cafe downtown. Penting banget, Nay. Aku curiga dari nada suaranya yang terlalu santai. Biasanya kalau meeting klien, dia nggak pernah ajak aku. Tapi kali ini dia malah bilang, kamu ikut aja yuk, biar nggak curiga-curiga lagi. Kata-katanya itu kayak tusukan halus, tapi aku senyum aja. Oke, aku ikut, biar nemenin kamu. Di mobil menuju kafe, hati aku deg-degan. Aku lihat Arga nyetir sambil senyum-senyum sendiri, kayak lagi mikirin sesuatu yang menyenangkan. Aku coba tanya, kliennya siapa sih, Gak? Perusahaan apa? Dia jawab singkat, biasa aja, nanti kamu lihat sendiri. Aku diam, tapi pikiran aku berlarian. Apakah ini jebakan? Atau dia emang lagi main-main? Rasa cemas mulai naik. Tangan aku dingin, tapi aku pegang erat tas biar nggak kelihatan gemetar. Sampai di kafe, tempatnya cozy, dengan meja kayu dan lampu gantung kuning hangat. Aku lihat Arga langsung nyari meja di pojok. Dan di sana duduk cewek muda, mungkin umur 24-an, riasan tebel tapi cantik, rambut panjang bergelombang, baju ketat yang nunjukin bentuk tubuhnya. Di sebelahnya ada ibunya yang kelihatan judes dengan bibir tipis, bapaknya, pria gemuk dengan kacamata, dan adik ceweknya yang masih remaja sibuk main HP. Mereka ngobrol akrab banget sama Arga pas dia sampai. Arga peluk cewek itu pelan dan mereka ketawa bareng. Aku duduk di meja sebelah, pura-pura baca menu sambil nutupin muka dengan rambut. Hati aku rasanya hancur. Napas aku pendek-pendek kayak lagi ditusuk jarum. Aku dengar Arga bilang, tenang aja Selin, Naya nggak bakal tahu. Dia polos banget, gampang dibohongin. Selin, nama itu kayak petir di telingaku. Ibu Selin ketawa pelan. Ya Tuhan, kasihan ya istrinya. Tapi ya sudahlah, yang penting anakku bahagia sama kamu Arga. Bapaknya nyambung. Iya, pokoknya kamu harus cepat cerain tuh istri lama, biar bisa nikah resmi sama Selin. Air mataku mulai netes, tapi aku tahan. Rasa sakit itu campur antara marah, sedih, dan kecewa yang dalam banget. Aku merasa bodoh. Bodoh karena selama ini aku percaya dia. Bodoh karena aku abaikan tanda-tanda. Tangan aku gemetar pegang menu, sampai kertasnya kusut. Aku pengen lari, tapi kaki aku lemes.
Emosi aku kayak gelombang. Dulu sayang, sekarang benci. Kenapa dia bisa gini sama aku? Batinku berteriak. Aku nggak tahan lagi. Aku berdiri, jalan ke meja mereka dengan langkah gontai. Semua mata langsung ke aku. Arga kaget, matanya membelalai kayak lihat hantu. Naya, kamu ngapain di sini? Suaranya tinggi, campur panik. Aku coba kendalikan suaraku yang gemetar. Polos ya, gampang dibohongin, ya. Kataku pelan, tapi tegas. Air mata udah netes, tapi aku nggak hapus. Biar mereka lihat betapa sakitnya. Suasana langsung tegang. Selin berdiri, tangannya gemetar, mukanya pucat. Siapa ini? Tanyanya ke Arga. Ibu Selin langsung nyerang, matanya melotot. Loh, ini istrinya. Kok berani datang ke sini? Gak tahu malu ya? Ini urusan keluarga kami. Rasa malu campur marah naik ke dadaku. Aku lihat Arga berharap dia bela aku. Satu kata aja cukup. Gak, bilang dong, ini salah paham. Batinku memohon. Tapi yang keluar dari mulutnya malah, ngapain sih Naya bikin rusuh? Malu-maluin aku di depan keluarga orang? Suaranya kasar, matanya dingin. Dan selanjutnya, tangan kanannya mendarat keras di pupi kiriku. Plak! Suaranya bergema di kafe yang sepi. Sakitnya luar biasa, kayak api membakar kulit. Aku hampir jatuh, pegang kursi biar nggak roboh. Pipi aku panas, pasti merah dan bengkak. Semua orang di kafe nengok. Ada yang bisik-bisik, ada yang foto diam-diam. Selin ketawa kecil, kayak menang lotre. Ibunya malah bilang, dasar perempuan gak tahu diri, pantas aja suaminya cari yang lain. Emosi aku saat itu mati rasa. Sakit fisiknya nggak sebanding sama sakit hati. Aku pegang pipi, air mata netes deras sekarang. Tapi aku nggak nangis histeris. Aku cuma lihat Arga lama-lama. Mata kami bertemu. Di matanya ada penyesalan sekilas, tapi terlalu cepat hilang. Aku bilang pelan, suaraku hampir hilang. Ingat ya, hari ini, kamu bakal nyesal. Aku putar badan, keluar kafe dengan langkah gontai. Di luar angin sore bertiup, tapi aku nggak ngerasa dingin. Aku jalan ke mobil, duduk di bangku sopir, dan diam. Nggak nangis lagi. Pikiran aku jernih banget, kayak kabut hilang tiba-tiba. Rasa sayang yang dulu, sekarang diganti amarah yang dingin. Aku nggak mau jadi korban lagi. Aku nggak mau nangis lagi karena dia. Di rumah malam itu, aku duduk di sofa sendirian. Lampu redup, hening. Aku ingat semua momen bahagia. Hari nikah, liburan pertama ke Bali, ulang tahunnya yang aku surprise dengan kue buatan tangan. Semua itu sekarang terasa palsu. Emosi aku berputar, dari sedih ke marah, dari marah ke tekad. Aku buka HP, lihat foto kami berdua. Aku hapus satu-satu, sambil gumam. Ini akhirnya, Nay. Mulai sekarang, kamu kuat sendiri. Arga pulang jam 2 pagi. Bau alkohol campur parfum Selin. Dia masuk kamar, lihat aku duduk di tempat tidur dengan mata merah. Sayang, tadi maaf ya, aku emosi aja, katanya sambil coba peluk dari belakang. Aku buang tangannya pelan tapi tegas. Jangan sentuh aku. Suaraku dingin, tanpa emosi. Dia kaget. Loh, masih marah? Ayo dong, Nay, kita baikan. Itu cuma salah paham. Aku cuma geleng kepala. Aku capek, tidur dulu. Aku matiin lampu, berbaring membelakangi dia. Malam itu aku nggak tidur. Pikiran aku sibuk merencanakan langkah selanjutnya. Emosi yang tadi hancur, sekarang jadi bahan bakar. Aku nggak bakal biarin dia hancurin aku lagi. Besok pagi, aku mulai bergerak. Ini baru awal dari balas dendamku. Malam itu setelah kejadian di kafe, Arga pulang jam 2 pagi. Aku masih duduk di sofa ruang tamu. Lampu cuma nyala satu bohlam kecil di pojok. Rumah terasa dingin banget, meskipun AC-nya mati. Aku nggak gerak sama sekali pas dia masuk. Pintu dibuka pelan, seolah dia takut aku masih bangun. Bau alkohol langsung nyebar, campur sama parfum manis yang sama sekali bukan punyaku. Langkahnya berat, kayak orang yang lagi berusaha kelihatan biasa aja. Dia lihat aku, berhenti di ambang pintu ruang tamu. Nay, kamu belum tidur? Suaranya lembut, pura-pura khawatir. Aku nggak jawab. Dia maju lagi, coba senyum kecil. Sayang, tadi maaf ya, aku emosi aja. Jangan diambil hati, oke? Dia mendekat, tangannya mau peluk aku dari belakang seperti biasa. Tapi kali ini, sebelum tangannya nyentuh bahu aku angkat tangan pelan tapi tegas. Jangan sentuh aku. Suara aku datar, dingin. Aku sendiri kaget dengar nada itu keluar dari mulutku.
Arga langsung mundur setengah langkah. Mukanya berubah. Loh, seriusan masih marah? Ayo dong, Nay, kita baikan. Itu cuma salah paham. Aku angkat muka, lihat matanya. Di situ aku lihat sekilas rasa bersalah, tapi lebih banyak rasa kesal karena rencananya ketahuan. Aku nggak bilang apa-apa lagi. Aku cuma berdiri, jalan lewat dia menuju kamar, dan tutup pintu pelan. Aku dengar dia menghela nafas panjang di luar. Lalu langkahnya menjauh ke kamar mandi. Malam itu, aku nggak tidur. Aku duduk di sisi ranjang, pegang HP dengan tangan yang sedikit gemetar. Pipi kiriku masih panas dan bengkak. Setiap kali disentuh rasanya perih. Tapi yang lebih sakit adalah dada ini. Rasanya kayak ada batu besar yang nyangkut di tengah-tengah, bikin nafas pendek dan berat. Aku ngerasa dikhianati, dipermalukan, dan yang paling parah, aku ngerasa bodoh. Bodoh karena selama ini aku percaya dia. Bodoh karena aku masih berharap dia bakal berubah. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan lagi marah yang membara, tapi amarah dingin. Yang tenang, yang terencana, yang bikin aku mikir, kalau aku diam aja, aku bakal hancur. Kalau aku balas, dia yang bakal hancur. Dan aku memilih yang kedua. Pagi harinya Arga berangkat kerja lebih awal. Dia cuma bilang, aku duluan ya, dengan nada canggung, gak berani lama-lama di rumah. Begitu pintu tertutup, aku langsung gerak. Pertama-tama, aku buka laptop, login ke internet banking. Kami punya beberapa rekening bersama, tabungan harian, deposito kecil, dan rekening bisnis kecil yang Arga bilang buat cadangan. Aku transfer pelan-pelan ke rekening pribadiku yang dia nggak pernah tahu. Nggak banyak-banyak, cuma 5 juta, 7 juta, 10 juta tiap transfer. Aku lakuin dalam beberapa hari, biar nggak mencurigakan. Setiap kali tombol kirim ditekan, jantungku berdegup kencang. Bukan takut ketahuan, tapi campuran takut dan puas. Ini baru mulai, gumamku sendiri. Emosi yang aku rasain waktu itu aneh. Ada rasa bersalah kecil, karena dulu aku yang selalu bilang, kita harus saling percaya, nggak usah pisah rekening. Tapi rasa bersalah itu cepat tenggelam oleh ingatan pipiku yang dipukul di depan banyak orang. Aku nggak lagi merasa bersalah, aku merasa berhak. Selanjutnya aku mulai kumpulin bukti. Aku buka semua chat lama di WhatsApp-nya yang pernah aku lihat sekilas. Arga nggak pernah hapus chat, mungkin karena dia yakin aku nggak bakal buka HP-nya. Aku foto semuanya. Chat mesra sama Selin, foto mereka berdua di hotel, ada timestamp-nya, bahkan foto selfie mereka di kamar yang sama dengan spray yang aku kenal banget. Ada juga screenshot transfer uang dari rekening Arga ke Selin. 15 juta buat DP rumah, 8 juta buat cicilan motor baru. Aku simpan semuanya dalam folder tersembunyi di cloud, dilindungi password dan 2FA. Setiap kali foto yang aku ambil, tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang makin membesar. Aku juga hubungi teman lama, Rina, yang kerja di bank cabang yang sama dengan Arga. Kami nggak terlalu dekat lagi sejak nikah, tapi aku tahu dia bisa dipercaya. Aku ceritain sekilas, tanpa detail terlalu dalam. Rin, aku butuh bantuan. Bisa nggak lihat histori transaksi rekening Arga 3 tahun terakhir? Aku cuma mau pastiin sesuatu. Rina diam lama, lalu bilang, Nay, ini serius ya. Aku bisa bantu, tapi kamu harus janji gak pakai buat hal ilegal. Aku janji. 2 hari kemudian, dia kirim file PDF berisi daftar transaksi. Aku buka, dan jantungku jatuh lagi. Transfer bulanan ke Selin, belanja di butik mahal, bahkan tiket pesawat ke Bali buat 2 orang, padahal aku gak pernah diajak ke sana lagi sejak tahun lalu. Aku duduk di lantai kamar, pegang printout itu dan menangis pelan. Bukan nangis histeris, tapi nangis diam-diam yang bikin dada sesak. Aku ngerasa dikhianati 2 kali. Pertama oleh Arga, kedua oleh diriku sendiri yang terlalu percaya. Tapi air mata itu cuma sebentar. Setelah itu, aku hapus air mata, berdiri dan bilang ke cermin, cukup, Nay, sekarang giliran kamu main. Arga mulai curiga aku berubah. Aku nggak lagi masak tiap hari, nggak lagi nanya pulang jam berapa, nggak lagi nangis kalau dia marah. Dia malah tambah kesal. Suatu malam, dia pulang lebih awal, bawa bunga mawar merah, pasti beli buru-buru di minimarket. Dia taruh bunga di meja, senyum lebar. Nay, aku kangen kamu yang dulu. Ayo kita dinner bareng, aku traktir.
Aku cuma lihat bunga itu, lalu lihat dia. Gak usah, Gah. Aku lagi gak lapar. Dia manyun. Kok sekarang lo cuek banget sih? Dulu kalau aku pulang bawa bunga, lo langsung peluk aku. Aku senyum tipis. Senyum yang gak nyampe ke mata. Aku lagi belajar jadi orang dewasa, Gah. Gak semua harus dirayakan dengan bunga. Dia bingung, tapi gak berani tanya lebih jauh. Dia cuma masuk kamar, banting pintu pelan. Aku duduk di sofa lagi, pegang HP dan lanjut kumpulin bukti. Setiap malam aku tambah satu file baru ke folder rencana akhir. Setiap tambahan, rasanya kayak aku lagi nambah peluru ke senjata. Emosi di babak ini campur aduk banget. Ada hari-hari aku ngerasa kuat, kayak ratu yang lagi nyusun strategi. Ada juga hari aku rapuh, nangis sendirian sambil pegang foto pernikahan kami. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat suara plak di kafe, tawa kecil Selin, dan kata-kata ibunya. Dasar perempuan gak tahu diri. Dan itu cukup buat aku bangkit lagi. Aku tahu, ini perang panjang. Aku gak mau cuma balas dendam biasa. Aku mau dia ngerasain apa yang aku rasain. Kehilangan segalanya, dipermalukan, dan ditinggalin sendirian. Dan aku mulai punya semua amunisi yang aku butuhin. Malam itu setelah Arga tidur, aku buka laptop lagi. Aku lihat folder rencana akhir yang sekarang udah berisi puluhan file. Aku senyum kecil ke layar. Sabarlah, Ga. Sebentar lagi kamu bakal tahu rasanya jadi aku. Setelah 2 minggu penuh amarah dingin dan kumpulin bukti, aku sadar kalau mau ancurin Arga, aku nggak bisa kelihatan marah terus. Dia pasti curiga. Jadi, aku putusin buat main pura-pura. Aku mulai balik jadi Naya yang dulu. Yang manis, yang perhatian, yang selalu siap nemenin dia. Tapi di dalam, aku kayak aktor yang lagi latihan buat peran terbesar dalam hidupnya. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Masak nasi goreng spesial yang dia suka, tambahin telur mata sapi setengah matang, irisan timun, sama kerupuk yang renyah. Aroma bawang goreng nyebar ke seluruh rumah. Arga keluar kamar dengan muka masih ngantuk, rambut acak-acakan. Dia lihat meja makan, matanya langsung membesar. Wah, ini beneran kamu yang masak, Nay? Tanyanya sambil nyengir lebar kayak anak kecil dikasih permen. Aku senyum manis, senyum yang aku latih di depan cermin seminggu ini. Iya dong, kan aku kangen masak buat kamu. Duduk, nanti keburu dingin. Dia langsung duduk, langsung lahap. Aku duduk di seberang, cuma nyendok sedikit buat diri sendiri. Sambil makan, aku tanya hal-hal kecil. Hari ini meeting apa aja, Gah? Jangan lupa makan siang ya. Nada aku lembut, kayak nggak ada apa-apa. Arga kelihatan lega banget. Dia pegang tanganku di atas meja. Bilang, makasih ya, Nay. Aku kira kamu bakal dingin terus sama aku. Aku cuma senyum tipis, balas pegang tangannya sebentar, lalu lepas pelan. Dalam hati aku bilang, nikmati dulu, Gah, ini cuma pembukaan. Emosi di pagi itu aneh banget. Di luar aku kelihatan tenang, bahkan bahagia. Tapi di dalam, setiap kali dia senyum ke aku ngerasa jijik. Aku ngerasa kayak lagi makan bersama musuh yang aku pura-pura jadi sahabat. Dada aku sesak, tapi aku tahan. Aku ingetin diri sendiri. Ini bagian dari rencana. Sabar. Aku lanjutkan pertunjukan itu setiap hari. Malamnya aku masak lagi. Kadang cuma mie goreng sederhana, kadang ayam kecap yang dia suka. Aku beres-beres rumah, lipat bajunya rapi, bahkan sesekali peluk duluan pas dia pulang. Arga girang banget. Dia mulai percaya aku kembali normal. Dia mulai cerita lagi soal kerjaan, soal rencana masa depan, tentu saja tanpa sebut nama Selin. Dia pikir aku udah lupa kejadian di kafe. Padahal aku nggak lupa. Aku cuma simpan rapet-apet di hati, kayak bara yang nunggu waktu buat nyala besar. Di belakang senyum itu, aku gerilya. Pertama, aku ketemu lawyer. Namanya Mbak Rina. Bukan temen Bang tadi. Ini lawyer spesialis perceraian dan sengketa harta yang direkomendasiin temen kantor. Kami ketemu di kafe kecil di daerah Senopati, jauh dari rumah. Aku bawa semua bukti yang udah aku kumpulin. Foto chat, transfer, screenshot history bank, bahkan rekaman suara kecil dari HP pas Arga marah-marah di rumah beberapa bulan lalu. Aku juga ceritain detail kejadian di kafe, termasuk pukulan di depan saksi. Mbak Rina benerin dengan serius, sambil catat. Setelah aku selesai, dia lihat aku lama. Naya, kamu punya posisi sangat kuat. Kekerasan fisik di depan umum, perselingkuhan terbukti, plus pengalihan aset.
Kalau mau cerai biasa, kamu bakal menang telak. Tapi kalau mau hancurkan dia total, kita main panjang. Aku nggak langsung jawab. Aku cuma nanya, berapa lama? Minimal setahun, mungkin lebih. Tapi hasilnya bakal jauh lebih memuaskan. Aku senyum kecil. Aku setuju. Di perjalanan pulang, hati aku campur aduk. Ada rasa takut. Takut kalau rencana ini gagal. Takut kalau aku jadi orang jahat. Tapi rasa takut itu cepat tenggelam sama bayangan pipiku yang memar, tawa Selin dan kata-kata ibunya yang menghina. Aku bilang ke diri sendiri, mereka yang mulai naik, kamu cuma balas. Langkah berikutnya, aku dorong Arga buat ambil kredit usaha. Aku tahu dia pengen banget punya bisnis sendiri. Dia sering cerita soal mimpi buka kafe kekinian. Nanti kalau udah punya duit, kita pensiun dini, Nay. Aku manfaatin itu. Suatu malam pas kami lagi santai di sofa, aku pura-pura tiba-tiba semangat. Gah, aku mikir kamu kan emang pengen punya bisnis sendiri. Kenapa nggak sekarang aja? Aku dukung kok. Ambil kredit gede, biar serius. Dia kaget, tapi matanya berbinar. Serius? Kamu nggak takut? Aku galeng kepala, senyum lebar. Aku percaya kamu bisa. Lagian kan aku istri yang baik, harus dukung suami. Dia langsung peluk aku erat. Makasih, Nay. Kamu terbaik deh. Aku balas peluk, tapi mata aku dingin. Dalam hati, nikmati dulu Gah, ini cuma pembukaan. Aku balas peluk sebentar, lalu lepas pelan. Dia langsung gerak, dia ajukan kredit 1,2 miliar ke bank atas nama dia sendiri. Aku sengaja nggak ikut jadi penjamin. Waktu tanda tangan dokumen, aku cuma bilang, aku nggak ngerti soal kredit Gah, kamu aja yang handle. Dia seneng banget, uang cair dalam 2 minggu. Dia langsung pakai buat buka kafe bareng Selin. Namanya Selin Brew. Nama yang bikin aku mau muntah pas pertama kali lihat di Instagramnya. Foto-foto mereka berdua penuh senyum. Dekorasi kafe cakep. Meja impor dari Eropa. Lampu gantung mahal. Omset awal lumayan dan Arga mulai sombong lagi. Sementara itu aku mulai kurangi pengeluaran rumah tangga. Tagihan listrik, air, internet, bahkan cicilan motor aku bayar dari rekening pribadi. Arga nggak sadar, dia pikir semuanya masih lancar seperti biasa. Setiap bulan aku transfer kecil-kecilan ke rekening bersama, cuma cukup buat kelihatan normal. Sisanya aku simpan rapi. Suatu malam Arga pulang dengan muka capek tapi senang. Dia bawa kotak kue dari kafenya. Nay, coba ini, signature cake kita, enak banget. Aku ambil satu potong, pura-pura nikmatin. Enak banget Gah, kamu hebat. Dia duduk di sebelahku, pegang tanganku. Nanti kalau kafe ini sukses, aku janji bakal kasih kamu liburan ke Eropa. Kita berdua aja. Aku cuma senyum. Dalam hati, aku bilang, kamu nggak bakal punya apa-apa lagi buat kasih aku liburan, Gah. Emosi di bab ini paling berat. Di depan aku harus akting jadi istri penyayang, tapi setiap pelukan, setiap kata manis dari dia, bikin aku muak. Aku sering mandi lama-lama di malam hari, biar air mata campur air keran. Aku ngerasa kotor, ngerasa jadi orang munafik. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku buka folder rencana akhir di laptop. Lihat semua bukti, lihat pipiku yang memar, dan aku inget lagi kenapa aku lakuin ini. Aku nggak lagi nangis karena sedih. Aku nangis karena marah yang terlalu dalam, dan karena aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi aku juga ngerasa kuat. Semakin aku pura-pura baik, semakin dalam Arga jatuh ke lubang yang aku gali sendiri. Malam itu setelah Arga tidur, aku duduk di balkon kecil rumah kami. Angin malam dingin, aku pegang secangkir teh hangat. Aku lihat ke langit dan bisik pelan. Sabar, Nay. Sebentar lagi semuanya bakal runtuh. Dan kamu gak perlu lagi pura-pura. Cafe Selin Brew resmi buka selama 5 bulan. Awalnya rame banget. Arga sering pulang sambil bawa cerita. Hari ini full book sampai jam 10 malam, Nay. Kita untung besar nih. Dia senyum lebar, matanya berbinar, kayak orang yang baru nemuin harta karun. Aku selalu balas dengan senyum manis. Hebat banget kamu Gak, aku bangga. Kata-kata itu keluar mulus, padahal di dalam dada aku rasanya kayak ada es batu yang meleleh perlahan. Dingin, tapi pelan-pelan menghangatkan amarah yang udah aku simpan lama. Aku tahu banget, Arga nggak ngerti manajemen keuangan. Dia orangnya impulsif. Beli meja jati impor dari Jawa Tengah, dekorasi dinding pakai lukisan mahal, lampu gantung kristal yang katanya biar vibe-nya premium. Gaji barista dia kasih gede, bahkan kasih bonus kalau omset harian di atas target.
Tapi omset nggak pernah stabil. Kadang rame, kadang sepi banget. Aku diam-diam pantau lewat IG kafenya dan review Google. Banyak yang bilang kopinya enak, tapi harganya kemahalan. Dan pelayanannya lambat karena karyawan kurang terlatih. Arga nggak peduli. Dia pikir rame di awal, nanti juga stabil. Aku mulai gerak lebih dalam. Langkah pertama, aku hubungi supplier utama bahan baku kafe itu. Aku dapat nomornya dari chat lama Arga dan Selin yang aku simpan. Namanya Pak Budi, supplier kopi dan susu premium. Aku telepon dengan suara yang aku buat lebih dewasa, pura-pura jadi calon investor baru yang lagi survei pasar. Halo Pak Budi, saya dari PT Kopi Nusantara. Kami tertarik kerjasama besar dengan kafe di Jakarta. Bisa dapat harga khusus kalau order dalam jumlah banyak, tanyaku pelan. Pak Budi antusias. Bisa dong Bu, berapa ton yang Bu mau? Aku bilang jumlah gede, tapi minta diskon 30% kalau order rutin. Pak Budi setuju, asal bayar cash di muka. Lalu aku tanya halus, sekarang kan banyak kafe yang lagi susah bayar ya Pak. Kalau saya beli dalam jumlah besar, bisa nggak harga ke kafe lain dinaikin sedikit, biar kompetitif? Dia diam sebentar, lalu ketawa kecil. Wah, Bu pinter, bisa diatur. Ada kafe yang lagi telat bayar 2 bulan nih, namanya Selin Brew. Kita naikin sedikit aja, dia pasti terima. Aku cuma bilang, silahkan atur Pak, terima kasih ya. 2 minggu kemudian, Arga mulai kelihatan panik. Dia pulang dengan muka kusut, banting tas ke sofa. Nah, supplier naikin harga kopi 25%. Gila nggak sih? Katanya karena inflasi, padahal kemarin masih normal. Aku pura-pura kaget. Serius? Ya Tuhan, gimana dong Gak? Dia duduk, pegang kepala. Entah kenapa tiba-tiba naik. Aku coba nego, tapi mereka bilang kalau nggak setuju ya udah, cari supplier lain. Tapi supplier lain kualitasnya nggak sebagus ini. Aku duduk di sebelahnya, pura-pura kasih semangat. Sabar ya Gak, pasti ada jalan keluarnya. Tapi dalam hati aku senyum, ini baru permulaan. Arga mulai pinjem sana-sini. Pertama dari teman kantor lama, lalu dari saudara, bahkan dari Selin. Aku tahu, karena aku masih punya akses ke chat mereka. Dia nggak pernah ganti password. Selin mulai marah. Di chat dia bilang, "Kamu kok gini sih, Gak? Katanya bisa handle bisnis, sekarang malah utang sana-sini. Aku malu sama teman-temanku." Arga balas panjang. "Sayang, sabar, ini cuma sementara, nanti aku lunasin. Kamu kan percaya aku?" Selin jawab dingin. "Aku percaya, tapi orang tuaku mulai nanya-nanya. Mereka nggak mau anaknya susah gara-gara bisnis gagal." Aku baca chat itu sambil duduk di balkon malam-malam. Angin dingin, tapi dada aku panas. Aku ngerasa puas, tapi juga ada rasa aneh. Campuran antara seneng lihat dia mulai jatuh dan sedikit kasihan. Kasihan yang cepat aku tepis. Dia yang mulai naik, dia yang pukul kamu di depan orang. Dia yang bohong selama bertahun-tahun. Aku ulang-ulang kalimat itu dalam hati biar nak goyah. Arga mulai sering marah di rumah. Hal kecil aja bikin dia meledak. Suatu malam aku lupa nyetel AC ke suhu yang dia suka. Dia langsung bentak. "Ya Tuhan, Nay, kamu kok nggak pernah bener sih? Aku capek pulang, di rumah malah panas." Dulu aku pasti nangis atau minta maaf. Kali ini aku cuma lihat dia tenang, lalu bilang pelan, "Tenang ya Gak, sabar ya, aku atur AC-nya sekarang." Dia tambah kesel karena aku nggak balas marah. Dia banting pintu kamar, tidur dengan punggung menghadap aku. Aku duduk di sofa lagi, pegang HP dan lanjut pantau perkembangan. Setiap hari aku catat, utang berapa, omset turun berapa kali dia telat bayar supplier. Emosi di periode ini paling rumit. Di satu sisi, aku ngerasa kuat. Setiap lihat Arga mulai kewalahan, rasanya kayak aku lagi menang ronde pertama. Aku ngerasa punya kontrol atas hidupnya, sesuatu yang dulu dia pegang penuh. Tapi di sisi lain ada momen aku hampir menyerah. Suatu malam aku nangis sendirian di kamar mandi. Aku lihat cermin, mata aku merah, pipi aku pucat. Aku tanya ke diri sendiri, apa aku jadi orang jahat, Nay? Apa ini terlalu kejam? Tapi setiap kali aku hampir mundur, aku buka galeri HP. Ada satu foto yang aku simpan.
selfie di kafe waktu kejadian itu. Pipi aku merah, mata aku bengkak, dan di belakang ada Arga yang masih pegang tangan Selin. Foto itu aku ambil diam-diam dari CCTV kafe yang aku minta temanku yang kerja di sana. Setiap lihat foto itu, semua ragu-ragu hilang. Amarah dingin balik lagi, lebih tajam dari sebelumnya. Arga mulai sering pulang larut, bau alkohol lebih kencang. Dia mulai minum lebih banyak katanya buat hilangin stres. Dia mulai cuek di rumah, nggak lagi bilang makasih pas aku masak, nggak lagi cerita soal kafe dengan semangat. Dia cuma duduk diam, main HP atau tidur langsung. Suatu malam, dia pulang jam 1 malam. Mukanya kusut, matanya merah. Dia duduk di sofa, pegang kepala. Aku keluar dari kamar, pura-pura khawatir. "Gak, kenapa? Sakit?" Dia angkat muka, lihat aku lama. Tiba-tiba dia bilang pelan, "Nay, kafe lagi susah. Omset turun drastis. Utang numpuk. Aku takut banget." Aku duduk di sebelahnya pegang tangannya pelan. "Tenang ya, kita cari jalan keluar bareng." Dia peluk aku erat. Pertama kalinya dia peluk aku sejak kejadian di kafe. Dia bisik, "Terima kasih, Nay. Kamu satu-satunya yang masih percaya aku." Aku balas peluk, tapi mata aku dingin ke dinding. Dalam hati aku bilang, "Kamu nggak tahu gak? Aku nggak lagi percaya kamu. Aku lagi nunggu kamu jatuh lebih dalam." Malam itu aku nggak tidur. Aku duduk di balkon lihat bintang-bintang. Aku ngerasa campur aduk. Puas, sedih, marah, dan sedikit takut. Takut kalau rencana ini bikin aku jadi orang yang nggak aku kenal lagi. Tapi aku tahu, aku udah terlalu jauh buat mundur. Titik baliknya sudah dekat. Arga mulai jatuh. Dan aku yang nggak akan angkat dia lagi. Waktu berlalu cepat. Kafe Selin Brew yang dulu rame sekarang mulai sepi. Arga pulang semakin larut. Mukanya semakin tirus, matanya semakin cekung. Dia masih berusaha tersenyum ke aku setiap pagi, tapi senyum itu sudah penuh retak. Aku tetap main peran istri penyayang. Masak sarapan, tanya, "Hari ini gimana ga?" Bahkan sesekali peluk dia dari belakang pas dia lagi nyiapin kopi. Dia kelihatan lega setiap kali aku lakuin itu, kayak orang yang lagi nyari pegangan di tengah badai. Tapi aku tahu, pegangan itu bakal aku lepas sendiri. Kredit 1,2 miliar yang dia ambil atas nama dia sendiri jatuh tempo. Sudah 6 bulan dia telat bayar cicilan. Awalnya bank cuma kirim reminder lewat SMS, lalu telepon sopan. Sekarang sudah naik level, surat teguran resmi, ancaman penyitaan jaminan. Jaminannya rumah kami, rumah yang kami beli bareng setelah nikah tapi atas nama Arga sepenuhnya. Aku sengaja nggak ikut tanda tangan waktu akad kredit rumah dulu. Waktu itu Arga bilang, "Biar atas nama aku aja, Nay. Biar gampang kalau suatu saat kita mau jual atau apa gitu." Aku waktu itu cuma angguk, nggak curiga. Sekarang aku bersyukur banget atas keputusan bodoh dia itu. Pagi itu aku lagi bikin kopi di dapur pas Arga keluar kamar dengan muka pucat. Dia pegang selembar kertas tebal, tangannya gemetar. Aku pura-pura nggak tahu. "Ga, kenapa? Sakit?" tanyaku lembut. Dia duduk di kursi makan, taruh surat itu di meja. Suaranya pelan, hampir nggak kedengaran. "Bang, mereka kirim surat eksekusi, Nay. Rumah kita bakal dilelang dalam 45 hari, kalau cicilan nggak dilunasi." Aku ambil surat itu, baca sekilas. Aku sudah tahu isinya dari jauh-jauh hari. Aku pantau lewat email bank yang aku masih punya aksesnya. Dia pernah kasih passwordnya pas HP-nya lemot. Tapi aku pura-pura kaget. Mataku membesar, tangan nutup mulut. "Ya Tuhan, Gah? Serius? Kita kehilangan rumah?" Dia cuma angguk pelan, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di kafe, aku lihat air mata di matanya. Bukan nangis deras, tapi mata berkaca-kaca, bahu bergetar kecil. Dia pegang kepala dengan kedua tangan. "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Nay. Kafe udah tutup 2 minggu ini. Omset 0. Utang numpuk. Supplier nuntut. Aku gagal total." Aku duduk di sebelahnya, pegang bahunya pelan. Dalam hatiku rasanya campur aduk banget. Ada bagian dari diriku yang puas, sangat puas. Lihat dia akhirnya merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan, ketakutan, dan rasa nggak berdaya. Tapi ada juga bagian kecil yang sedih. Sedih lihat orang yang dulu aku sayang banget, sekarang jadi orang asing yang hancur. Aku cepat tapi serasa sedih itu. Aku ingetin diri sendiri.
Dia yang mulai, Nay. Dia yang pukul kamu di depan orang banyak. Dia yang bohong bertahun-tahun. Ini konsekuensinya. Aku peluk dia dari samping. Dia langsung balas peluk erat, kayak anak kecil yang ketakutan. Dia nangis pelan di bahuku. Nay, maaf. Aku salah. Aku nggak seharusnya percaya Selin. Aku nggak seharusnya hianatin kamu. Aku mau berubah. Tolong aku. Tolong kita selamatin rumah ini. Aku diam lama. Aku biarin dia nangis. Aku nggak bilang apa-apa dulu. Setelah beberapa menit, aku lepas pelukan pelan, lihat matanya yang merah. Gah, aku juga nggak mau kehilangan rumah. Tapi aku nggak punya duit sebanyak itu. Kamu tahu sendiri kan tabungan kita? Dia angguk lemas. Iya, Nay. Aku tahu. Aku yang salah. Aku yang boros. Aku yang bikin kita begini. Aku berdiri, ambil laptop dari meja kerja. Aku buka, lalu duduk lagi di depannya. Aku tarik nafas dalam-dalam. Ini momennya. Aku nggak bisa bantu dengan duit, Ga. Tapi aku punya sesuatu yang lebih penting. Aku buka folder rencana akhir. Layar laptop menyala, menampilkan puluhan file. Screenshot chat mesra, foto mereka di hotel, bukti transfer, rekaman suara dia marah dan ngancam aku, foto CCTV cafe waktu dia pukul aku, lengkap dengan timestamp dan tanggal. Semuanya rapi, terlabel jelas. Arga lihat layar, mukanya langsung pucat. Matanya membelalak. Ini apa, Nay? Aku jawab pelan, suaraku datar tapi tegas. Ini semua bukti, Ga. Bukti kamu selingkuh. Bukti kamu kasih duit ke Selin. Bukti kamu pukul aku di depan orang banyak. Bukti kamu bohong bertahun-tahun. Dia gemetar. Ini, kamu ngapain simpan semua ini? Aku senyum tipis, senyum yang gak nyampe ke mata. Buat hari ini, dia mundur di kursi, hampir jatuh. Nay, jangan, aku mohon, kita bisa bicara baik-baik. Aku janji aku bakal berubah. Aku bakal putus sama Selin. Aku bakal bayar semua utang. Tolong jangan pakai ini. Aku tutup laptop pelan. Terlambat, Ga? Dia mulai nangis lagi, kali ini lebih keras. Dia pegang tanganku, tapi aku tarik pelan. Nay, aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi kamu gak sekejam ini kan? Kamu kan orang baik. Kata-kata itu nyakitin. Aku ngerasa dadaku sesak. Aku hampir goyah. Hampir bilang, ya udah kita cari jalan bareng. Tapi aku inget lagi suara plak di kafe. Aku inget tawa kecil Selin. Aku inget ibunya bilang dasar perempuan gak tahu diri. Dan semua itu cukup buat aku tegak lagi. Aku orang baik, Gah. Makanya aku kasih kamu kesempatan bertahun-tahun. Aku percaya kamu. Aku maafin semua kebohongan kecil. Tapi kamu gak berhenti. Kamu malah naik level. Selingkuh, kasih duit, sampai pukul aku di depan keluarga simpananmu. Aku berdiri, jalan ke jendela, lihat keluar. Hujan mulai turun tipis. Kamu bilang aku malu-maluin kamu di depan keluarga orang. Sekarang giliran aku yang bilang, kamu yang malu-maluin aku. Dan sekarang kamu yang bakal ngerasain malu yang sebenarnya. Dia cuma bisa nangis di kursi. Badannya gemetar. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Malam itu dia tidur di sofa. Aku tidur di kamar, pintu terkunci. Aku nggak nangis. Aku cuma diam, lihat langit-langit kamar. Emosiku campur aduk. Puas karena dia akhirnya jatuh, sedih karena aku tahu ini akhir dari segalanya yang pernah kita punya, marah karena aku masih ingat semua sakitnya, dan sedikit takut. Takut kalau aku jadi orang yang terlalu dingin. Tapi di balik semua itu, ada satu perasaan yang paling kuat. Lega. Lega karena aku nggak lagi jadi korban. Lega karena sekarang dia yang ngerasain apa yang aku rasain. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku bikin kopi buat diri sendiri aja. Arga masih di sofa, badannya meringkuk kayak anak kecil. Aku lihat dia sebentar, lalu bilang pelan, "Selamat menikmati hari barumu, Gah." Aku ambil tas, keluar rumah. Ini baru pukulan pertama. Masih ada yang lebih besar menunggu. Hari-hari setelah aku tunjukin semua bukti ke Arga terasa aneh banget. Rumah yang dulu penuh obrolan kecil, sekarang hening total. Kami masih tinggal satu atap, tapi kayak orang asing yang kebetulan numpang. Arga tidur di sofa ruang tamu, aku di kamar utama. Pintu kamar aku kunci setiap malam. Dia nggak pernah protes. Dia cuma diam, mukanya pucat, matanya kosong. Aku mulai proses cerai resmi. Mbak Rina, lawyerku, ajukan gugatan ke pengadilan agama. Isinya lengkap. Talak cerai karena kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penggelapan aset bersama, plus tuntutan ganti rugi moral atas kekerasan di depan umum.
Bukti-bukti yang aku kumpulin bertahun-tahun jadi senjata utama. Mbak Rina bilang, kasus ini kuat banget Naya. Sidang pertama aja udah bisa bikin dia kalah telak. Arga dapat salinan gugatan 2 hari kemudian. Dia pulang sore itu pegang map coklat dari pengadilan. Dia duduk di sofa, buka map itu pelan-pelan, baca satu persatu. Aku lagi di dapur, pura-pura nyuci piring, tapi aku pantau dari sudut mata. Mukanya berubah dari pucat jadi abu-abu. Dia gemetar, mapnya jatuh ke lantai. Dia nggak nangis keras, cuma pegang kepala, nafasnya pendek-pendek kayak lagi sesak. Malam itu dia ketuk pintu kamarku pelan. "Nay, boleh bicara sebentar?" Aku buka pintu sedikit. "Apa?" Dia berdiri di depan pintu. Badannya kurus banget sekarang. Baju yang dulu pas sekarang kegedean. Aku terima gugatan ini. Aku nggak bakal lawan. Aku salah. Aku cuma minta jangan tuntut ganti rugi moralnya. Aku nggak punya apa-apa lagi buat bayar. Aku lihat matanya. Di situ ada penyesalan, tapi aku nggak lagi percaya. Itu urusan pengadilan, Gah. Bukan aku yang putusin. Dia angguk lemes, mundur pelan. Aku ngerti. Kafe resmi tutup total seminggu kemudian. Aku tahu dari IG-nya yang udah nggak update lagi dan dari chat terakhir Arga Selin yang masih bisa aku baca. Dia nggak pernah ganti password. Selin marah besar. Dia bilang, "Aku udah capek, Gah. Kamu janji manis, malah bikin aku rugi. Orang tuaku bilang aku bodoh percaya kamu. Aku cabut semua dukungan. Urus sendiri utang-utangmu." Arga balas panjang, minta maaf, mohon-mohon, tapi Selin blokir dia. Keluarganya Selin yang dulu sok ramah sekarang menjauh total. Aku dengar dari teman yang kenal mereka, Bapak Selin bilang, anakku nggak mau lagi dengar nama Arga, udah cukup malu. Utang Arga menumpuk kayak gunung. Kredit bank, pinjaman temen, tagihan supplier, gaji karyawan yang belum dibayar. Bank mulai eksekusi rumah. Lelang dijadwalkan 2 bulan lagi. Arga coba jual barang-barang, motornya, laptop kerjanya, bahkan jam tangan hadiah ulang tahun dari aku dulu. Tapi hasilnya cuma cukup buat bayar cicilan telat 1 bulan. Sisanya masih menumpuk. Aku pindah duluan. Aku beli apartemen kecil di daerah pinggiran Jakarta. Cash dari tabungan pribadi yang aku selamatin bertahun-tahun. 1 kamar tidur, balkon kecil, view kota yang biasa aja. Tapi buat aku itu surga. Hari pindah aku kemas barang sendiri. Arga bantu angkat kardus ke mobil. Tapi kami nggak ngomong apa-apa. Cuma sesekali mata kami bertemu, lalu cepat dialihkan. Pas kardus terakhir dimasukkan, dia tiba-tiba pegang lengan aku pelan. "Nay, aku bener-bener minta maaf. Aku tahu kata maaf nggak cukup, tapi aku harap suatu hari kamu bisa maafin aku." Aku lihat tangannya yang dingin, lalu lihat matanya yang basah. Dada aku sesak lagi. Ada bagian dari diriku yang pengen bilang, aku juga capek, Gah. Kita akhiri aja dengan damai. Tapi bayangan kejadian di kafe muncul lagi. Suara plek, tawa Selin, hinaan ibunya. Aku tarik lengan pelan. "Aku nggak benci kamu, Gah. Aku cuma nggak mau lagi sakit karena kamu." Aku naik mobil, nyetir pergi tanpa nengok lagi. Hidup di apartemen baru terasa ringan. Aku kerja seperti biasa, pulang masak sendiri, nonton drama Korea sampai malam, tidur tanpa takut ada yang marah tiba-tiba. Aku mulai senyum lagi, senyum beneran, bukan yang dipaksa. Teman-teman kantor bilang aku kelihatan lebih cerah. Aku cuma jawab, aku lagi belajar hidup sendiri. "Arga?" Aku dengar kabar dari teman mutual. Dia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, 1 kamar doang, bedroom luar. Kerja serabutan. Kadang driver ojek online, kadang bantu temen jualan gorengan. Badannya makin kurus, rambutnya mulai beruban di usia 32. Dia masih nyoba bayar utang, tapi pelan-pelan. Bank akhirnya lelang rumah kami. Dibeli orang lain dengan harga murah. Arga nggak datang ke lelang. Katanya dia nggak sanggup lihat. Suatu malam sekitar 3 bulan setelah aku pindah, handphone aku bunyi. Nomor Arga. Aku angkat setelah ragu lama. "Hello, Nay?" Suaranya serak kayak habis nangis. "Iya, ada apa?" Aku cuma mau bilang sidang cerai besok aku udah setuju semua tuntutan. Aku nggak bakal lawan. Aku menang. Aku diam. "Oke." Dia diam lama lalu bilang pelan. "Aku cuma mau minta satu hal terakhir. Boleh ketemu sebentar? Cuma sebentar. Aku janji nggak ganggu lagi setelah ini." Aku ragu. Tapi aku setuju. Kami ketemu di kafe kecil dekat apartemenku. Bukan kafe tempat kejadian dulu. Aku datang duluan, pesan kopi hitam. Arga datang 10 menit terlambat.
Badannya kurus banget, bajunya lusuh, tasnya sobek di pinggir. Dia duduk di depanku, tangannya gemetar pegang gelas air putih. "Nay, makasih udah mau ketemu." Aku angguk aja. Dia lihat aku lama. "Kamu kelihatan sehat, cantik, bahagia." Aku nggak jawab. Dia tarik nafas dalam. "Aku nggak punya apa-apa lagi. Rumah hilang, kerja hilang, temen banyak yang menjauh. Selin udah menikah sama orang lain. Aku sendirian total." Air matanya netes pelan. Dia hapus cepet-cepet tapi nggak bisa berhenti. "Aku nggak minta kamu balik. Aku tahu itu nggak mungkin. Aku cuma mau bilang, aku nyesel. Setiap hari aku nyesel. Aku nggak tidur mikirin apa yang aku lakuin ke kamu. Aku pantas dapat semua ini." Aku lihat dia nangis. Dada aku sesak lagi. Air mata aku sendiri hampir netes. Aku ngerasa campur aduk. Puas karena dia akhirnya ngerasain sakit yang sama, sedih karena lihat orang yang dulu aku sayang banget sekarang hancur total, marah karena semua ini sebenarnya bisa dihindari kalau dia nggak hianatin aku, dan lega karena aku udah bebas. Aku buka dompet, taruh uang 500.000 di meja. Buat makan malam. Dia lihat uang itu, matanya membesar. "Nay, nggak usah, aku nggak minta. Aku kasih bukan karena kasihan. Aku kasih karena aku udah selesai sama kamu. Ambil atau aku buang." Dia ambil pelan, tangannya gemetar. Aku berdiri. "Selamat menikmati hidup barumu, Arga." Aku keluar kafe tanpa nengok lagi. Di luar hujan deras. Aku jalan pelan, biarin hujan basahin baju aku. Air hujan campur air mata aku yang akhirnya netes juga. Aku nangis bukan karena sedih kehilangan dia. Aku nangis karena lega. Lega karena babak ini akhirnya selesai. Semuanya runtuh buat dia. Dan aku mulai bangun lagi dari nol. Tapi kali ini atas kehendakku sendiri. Sudah hampir setahun sejak sidang cerai selesai. Aku resmi jadi Naya yang bebas. Gak ada lagi nama Arga di KTP-ku. Gak ada lagi cincin kawin di jari manisku. Aku simpan cincin itu di kotak kecil di laci meja. Bukan karena masih sayang, tapi karena aku gak mau buang sesuatu yang pernah jadi bagian hidupku. Walau pahit. Hidupku sekarang sederhana, tapi ringan. Apartemen kecil yang aku beli cash itu jadi tempat favoritku. Balkonnya kecil, cuma muat 1 kursi dan meja lipat. Tapi setiap pagi, aku duduk di situ sambil minum kopi, lihat matahari terbit di antara gedung-gedung tinggi. Aku kerja di kantor pemasaran yang sama, tapi sekarang aku naik jabatan jadi koordinator tim. Gajinya lumayan, cukup buat hidup nyaman, nabung, dan sesekali jalan-jalan. Aku mulai punya hobi lagi, tanam tanaman di pot, ikut kelas yoga online, bahkan belajar masak resep-resep baru dari YouTube. Temen kantor sering bilang, "Nay, kamu sekarang glowing banget. Apa rahasianya?" Aku cuma ketawa kecil, jawab, "Rahasianya hidup sendiri, nggak ada drama." Tapi hidup sendiri nggak selalu mudah. Ada malam-malam aku duduk di sofa, pegang remote TV tapi nggak nyalain. Pikiran melayang ke masa lalu. Aku ingat hari pertama nikah kami. Arga berdiri di depan penghulu. Tangannya gemetar pas masukin cincin ke jari aku. Aku ingat liburan pertama ke Bali. Kami jalan di pantai sambil pegangan tangan. Dia bilang, "Nanti kita punya anak banyak ya, Nay, biar rumah rame." Aku ingat malam-malam dia peluk aku dari belakang bisik, "Aku nggak bakal ninggalin kamu, apapun yang terjadi." Semua itu dulu terasa nyata. Sekarang terasa kayak mimpi orang lain. Setiap kali ingatan itu datang, dada aku sesak. Ada rasa sedih yang dalam. Bukan sedih kehilangan Arga, tapi sedih kehilangan versi diriku yang dulu. Yang polos, yang percaya penuh, yang rela ngalah demi orang yang dicintai. Aku pernah nangis sendirian di balkon. Air mata netes pelan sambil lihat lampu-lampu kota. Aku nggak nangis karena pengen balik ke dia. Aku nangis karena aku ngerasa kehilangan waktu bertahun-tahun yang seharusnya bahagia, tapi malah penuh kebohongan dan sakit hati. Tapi aku nggak lama-lama tenggelam di situ. Setiap kali aku hampir jatuh lagi, aku bangkit dengan cara yang sama. Buka galeri HP, lihat satu foto yang aku simpan khusus. Foto CCTV cafe waktu dia pukul aku. Pipiku merah, mataku bengkak, dan di belakang ada Arga yang masih pegang tangan Selin. Foto itu kayak jangkar. Setiap lihat, aku ingat lagi, kenapa aku harus kuat. Aku ingat lagi bahwa aku nggak mau jadi korban lagi. Dan itu cukup buat aku hapus air mata, tarik nafas dalam-dalam, lalu lanjut hidup. Kabar tentang Arga datang sesekali.
lewat teman mutual atau gosip kecil. Terakhir aku dengar dia tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota, bayar bulanan 800.000. Kerjanya serabutan, kadang ojek online, kadang bantu teman jualan bakso keliling. Badannya masih kurus, rambutnya udah mulai banyak uban. Katanya dia jarang ketawa lagi. Dia masih nyoba bayar utang, pelan-pelan, tapi utangnya masih banyak. Keluarganya menjauh, teman-temannya banyak yang hilang. Dia hidup sendirian total. Aku nggak senang dengar kabar itu. Bukan karena aku baik hati, tapi karena aku tahu rasanya jadi orang yang hancur. Aku tahu rasanya bangun pagi, nggak punya tujuan, nggak punya siapa-siapa. Aku pernah ada di posisi itu, dan aku keluar dari situ dengan susah payah. Jadi aku nggak ngerasa menang atau puas lagi. Yang aku rasain cuma netral. Dia dapat konsekuensi dari pilihan dia sendiri. Aku nggak lagi benci dia. Aku juga nggak lagi sayang. Dia sekarang cuma bagian dari masa lalu yang udah selesai. Selin gimana? Aku dengar dia nikah sama cowok lain. Bapaknya yang kaya katanya. Mereka tinggal di rumah mewah di kawasan elit. Tapi katanya dia sering ribut sama ibunya. Karena ibunya masih nyesal anaknya terlibat sama Arga. Aku nggak peduli lagi. Mereka juga udah nggak ada di hidupku. Satu malam, aku duduk di balkon seperti biasa. Hujan gerimis, udara dingin. Aku pegang cangkir teh hangat, lihat lampu-lampu kota yang berkedip. Tiba-tiba aku teringat kata-kata terakhir Arga di kafe waktu kami terakhir ketemu. Dia bilang, aku pantas dapat semua ini. Aku senyum kecil ke gelas teh. Mungkin dia benar. Mungkin aku juga pantas dapat apa yang aku dapat sekarang. Kedamaian, kebebasan, dan kesempatan buat mulai dari nol, tapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Aku nggak bilang aku senang lihat orang lain susah. Aku nggak bilang aku jadi orang jahat karena balas dendam. Aku cuma bilang, aku nggak mau lagi jadi korban. Dan kalau ada yang tanya, Nay, apa kamu nyesal? Aku bakal jawab jujur. Enggak, dia yang mulai. Aku cuma menyelesaikan. Malam itu aku masuk ke dalam, matiin lampu dan tidur nyenyak. Gak ada lagi mimpi buruk tentang kafe, tentang pukulan, tentang kebohongan. Yang ada cuma mimpi biasa, jalan-jalan di pantai, ketawa bareng temen, dan hidup yang tenang. Pagi harinya aku bangun, buka jendela, tarik nafas dalam-dalam. Matahari terbit lagi, seperti biasa. Aku senyum ke cermin. Hari ini bakal bagus, Nay. Dan aku tahu, itu bukan cuma kata-kata, itu janji yang aku buat diri sendiri. Akhirnya setelah semua manis dan pahit, aku pulang ke diriku sendiri. Bukan sebagai istri yang dihianati, bukan sebagai korban, bukan sebagai pembalas dendam. Aku pulang sebagai Naya, yang lebih kuat, yang lebih bijak, dan yang akhirnya bebas. Dan itu rasanya lebih manis dari apapun yang pernah aku bayangkan.